Baik, perkenalkan nama saya Galdi Bagus Pamungkas dari Teknik Informatika Angkatan 19 pada jurusan Software Engineering. Di sini pada mata kuliah Sistem Operasi saya akan menjelaskan tentang manajemen input output. Jadi di sini manajemen input output yang disusun oleh kelompok saya dan teman-teman saya. Di sini ada anggotanya bernama Abu Zar Hanif, Dwi Harsoyo, Galih Bagus Pamungkas, Samsul Ma'arif, Yolanda Dwi Anugrah. Baik, di sini saya mulai menjelaskan latar belakangnya. Pada latar belakang materi ini, berikut merupakan tugas dari sistem informasi, yaitu mengambil data, masukkan piranti input untuk diproses lebih lanjut untuk prosesor. Yang kedua, memeriksa status piranti input atau output seperti printer. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem input atau output. Pada umumnya, memerlukan operasi input atau output bila suatu aplikasi dibutuhkan. Di sini ada pengertian manajemen input atau output, yaitu sebuah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Contoh perangkat input atau output yaitu seperti keyboard, audio atau video controller, disk driver, dan lain-lain. Manajemen input output memerlukan user untuk agar dapat langsung menggunakan perangkat input atau output tanpa harus menginstal terlebih dahulu. Dalam setiap sistem operasi selalu terdapat suatu input atau output manager. Fungsi manajemen input atau output berdasarkan dari fungsinya, yaitu memiliki beberapa fungsi. Salah satunya mengirim perintah ke perangkat masukan atau keluaran agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi perangkat masukan atau keluaran. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat masukan atau keluaran. Yang keempat, menyediakan interface ke pemakai atau pengguna. Dan yang terakhir, menyediakan driver perangkat yang khusus atau umum. Di sini ada organisasi sistem input atau output. Organisasi sistem input atau output dapat ditinjau dari segi organisasi fisik atau perangkat lunak, dan ada juga yang lainnya. Di sini seperti gambar ada monitor dan graphic controller, prosesor, cache, memory controller. Di sini ada memori juga. Ada SI controller. Di sini ada ID disk controller. Di sini juga ada bus interface-nya, keyboard, dan lain-lain. Organisasi fisik, yaitu yang dimaksud organisasi fisik yaitu perangkat keras, dan ada macam-macamnya sebagai berikut. Piranti input atau output atau yang disebut device dapat berupa komponen elektrik maupun mekanik. Seperti contohnya ada monitor, keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Organisasi fisik yaitu perangkat keras. Di sini terdiri dari device controller atau biasa kita sebut dengan adapter. Merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektrik dari piranti input atau output agar piranti input atau output dapat dikontrol atau berkomunikasi dengan sistem komputer. Bus input atau output memiliki terdiri atas bus data, alamat, dan kontrol. Di sini ada organisasi perangkat kerasnya dan memiliki karakteristik pembeda. Yang pertama, modus transfer data. Yang kedua, metode akses. Berikut ada aspek, variasi, dan contohnya. Di sini contohnya data transfer mode. Variasinya karakter blok, dan contohnya terminal disk, dan lain-lain. Di sini penggolongan piranti input atau output berdasarkan karakteristiknya. Organisasi perangkat keras, piranti input atau output. Berdasarkan fungsionalitasnya, piranti antarmuka
suatu penggoda interaksi langsung dengan pengguna. Misal keyboard, mouse, monitor, printer, dan lain-lain yang berinteraksi langsung antara muka dengan user atau pengguna. Piranti transmisi mentransmisikan data ke perangkat komunikasi lainnya, misalnya dengan niche dan modem. Piranti penyimpanan data berfungsi untuk menyimpan data, seperti contoh ada hard disk, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Organisasi perangkat keras yang kedua di sini ada berdasarkan pengalaman pirantinya, yaitu setiap piranti input-output butuh diberikan alamat khusus untuk membaca dan menulis data, seperti direct map input-output addressing memiliki ruang alamat terpisah dari alamat memori, sehingga ruang alamat piranti input-output dan ruang alamat memori berdiri sendiri-sendiri. Memory map input-output addressing piranti input-output yang memiliki alamat merupakan bagian-bagian dari ruang alamat memori utama. Di sini ada device controller dan bus input-output. Yang pertama, device controller. Berdasarkan fungsinya, dia berfungsi sebagai pengendali digital atas piranti input-output dan juga bertanggung jawab atas komunikasi data antara input-output dengan sistem internal komputer, serta berupa kartu rangkaian digital atau chipset yang biasanya terletak pada mainboard. Graphic controller, CSI controller, serial and parallel port. Di sini yang bus input-output berdasarkan fungsinya yaitu untuk menghubungkan device controller dengan elemen internal komputer seperti memori dan prosesor. Terdapat juga bus input-output lanjutan atau ekspansi yang bersifat mudah dipindah-pindah, movable. Bus input-output terdiri dari bus data, alamat, dan kontrol. Pada umumnya terletak di luar kotak seperti bus paralel dan PS2, PlayStation. Di sini tujuan perancangan perangkat lunak input-output ialah yang pertama device independence, uniform naming, error handling, transfer synchron versus asynchron, and serial versus dedicated device. Prinsip manajemen input atau output. Ada dua prinsip di sini, efisiensi dan generalitas. Yang efisiensi yaitu merupakan suatu aspek penting karena operasi input atau output yang sering yaitu operasi yang menimbulkan bottleneck pada sistem operasi. Pada generality atau generalitas, selain berkaitan dengan simple dan bebas kesalahan, dapat juga menangani perangkat secara seragam, baik dari cara proses memandang maupun cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi input-output. Pada komponen manajemen input-output memiliki 4 komponen. Yang pertama, buffer, yaitu menampung sementara data dari ke perangkat input-output. Yang kedua, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien. Menyediakan driver untuk data melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. Manajemen perangkat masukan keluaran merupakan aspek perancangan sistem operasi terluas dan kompleks karena sangat beragamnya perangkat dan aplikasinya. Dan di sini untuk input dan output berdasarkan komponen pada input yaitu keyboard merupakan tombol-tombol yang terdiri dari fungsi, angka, huruf, tanda baca, dan tombol-tombol. Dan pada mouse, fungsinya yaitu perangkat keras yang terhubung dengan layar komputer berfungsi untuk mengarahkan ke pointer di layar monitor. Ada juga scanner, yaitu alat yang digunakan untuk memasukkan data agar dapat mengubah ke dalam bentuk digital. Ada CD-ROM, suatu alat komputer yang membaca dan memutar compact disc atau CD dan salah satu media penyimpan memori.
Dan ada juga DVD room, memutar dan membaca CD dan DVD. Pada output di sini ada beberapa komponen. Ada monitor, yaitu perangkat yang akan menampilkan apa saja yang akan kita kerjakan di komputer, baik itu teks maupun grafik. Ada juga printer, perangkat keras yang mencetak hasil inputan berupa image atau teks pada kertas. Ada yang terakhir, ada speaker, perangkat yang mengeluarkan data berupa suara. Teknik manajemen input output, yaitu ada terprogram. Data yang dipertukarkan antar CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung dan memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya CPU akan menunggu sampai operasi input-input selesai dilakukan modul sehingga membuang waktu yang sangat lama. Ada interrupt driven input-output dengan proses yang tidak membuang waktu lama. Cara kerja driven input-output, yaitu CPU akan mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output. Secara bersamaan, perintah input-output akan dijalankan modul dan CPU melakukan eksekusi perintah yang lainnya. Ada Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja teknik tersebut yaitu CPU akan mendelegasikan kerja input-output kepada Direct Memory Access di akhir proses saja. Ada klasifikasi perangkatnya berdasarkan sifat aliran datanya, ialah perangkat berorientasi blok, block oriented device, menyimpan DNA, menukarkan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Seperti contoh ada disk, tab, CD-ROM, optical disk, dan lain-lain. Dan juga ada perangkat berorientasi aliran karakter, perangkat yang mengantarkan atau menerima aliran karakter tanpa peduli membentuk suatu struktur blok. Contoh, terminal, line printer, pita kertas, mouse, dan kartu berlubang. Berdasarkan sasaran komunikasinya ialah perangkat yang terbaca manusia, perangkat yang cocok untuk berkomunikasi dengan manusia, dan ada contoh monitor, keyboard, dan mouse. Dan yang kedua yaitu perangkat yang terbaca mesin, perangkat yang cocok untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik, seperti contohnya ada di step, sensor, dan controller. Dan ada juga untuk komunikasi, perangkat tersebut cocok untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh seperti modem. Sekian presentasi dari materi manajemen sistem operasi input output. Sekian, terima kasih.